Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Dalam kesempatan ini ya, perkenankan saya mengucapkan Gongji Face, saudara ya, Gongji Face. Tuhan memberkati kita semua, ya. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana, ya. Ini Rabu terakhir dari bulan Januari, saudara. Tahun 2023, saya ingin tetap dalam pelayanan saya ya, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Tapi saya ingin juga ya menyampaikan informasi ya kepada saudara semua, khususnya yang mengikuti YouTube ini, saudara ya, YouTube HDM ya. Saya masih lewat YouTube, saudara-saudara. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan kepada saudara-saudara, ya, berapa kali saya ditanya orang-orang, ya, kapan Pak HDM ini onset, ya, pelayanan onset lagi, ya, di gereja, di gedung gereja. Ini kan lewat YouTube, tapi ada saudara-saudara yang juga mensupport saya terus lewat YouTube, macam-macam. Tapi saya juga ingin menyampaikan ini, saudara. Ya, saya akan sudah menyampaikan untuk melayani pelayanan semacam ini, ya. Untuk seusia saya ya, khusus ini loh ya, pelayanan HDM ini itu ya mestinya harus yang lebih lagi, lebih mudah, saudara-saudara ya, untuk meneruskan pelayanan ini. Saya juga berharap seperti itu. Saya dari sudah lama lah ya, saya sudah mohon sama Tuhan juga gereja untuk dapat ada yang hamba-hamba Tuhan yang masih muda ya, untuk meneruskan pelayanan semacam ini, saudara. Ya, memang tidak mudah memang, tapi kalau Tuhan yang berkehendak kan bisa. Nanti saya akan bacakan, saudara, ya, kebutuhan orang pada zaman sekarang ini, saudara. Ya, masuk tahun 2023. Apa yang mereka butuhkan, saudara? Ya, kita mau lihat, saudara-saudara. Ya, kita mau lihat dan kita baca ya. Di dalam Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasal 9, saya mau baca, saudara, ayat 1, ayat 2, dan ayat 6. Itu demikian. Kalau saudara membaca ini perikopnya, itu judulnya itu Yesus mengutus ke-12 murid. Ya. Nah, ini loh, saudara. Apa? Murid ini diutus apa? Oleh Yesus. Ya. Yang saat itu masih ada di tengah dunia loh. Ya. Ini belum sampai Tuhan berbicara mengenai ini ketika menjelang Tuhan mau naik ke surga. Tapi ini di tengah-tengah pelayanan. Ya, di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 1, ayat 2 dan ayat 6 demikian, saudara. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Ya, ada tenaga, ada kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Terus, saudara, dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah
Ya, selain itu Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lalu ayat 6, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jelas. Saya tidak mengutak-atik kata-kata ini saudara-saudara ya. Jelas kata-kata ini saya pakai apa adanya. Ya, untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Di samping itu ternyata Tuhan di tengah-tengah pelayanannya, Tuhan juga mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Ya, untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ya, memberitakan Injil, kabar baik dari Tuhan Yesus, kabar keselamatan. Ini di tengah-tengah pelayanan ya. Ya, di tengah-tengah pelayanan ini sebelum Tuhan Yesus menderita di kayu salib dan lain sebagainya, itu belum sampai Tuhan Yesus mau naik ke surga, meninggalkan mandat kepada murid-muridnya, tapi ini di tengah-tengah pelayanan. Nah, kok Tuhan Yesus sepertinya meminta bantuan muridnya juga, saudara, ya, untuk ini melakukan apa yang Tuhan ini sudah lakukan. Kan Tuhan juga memberitakan ini, mengajar ya ke desa, ke kota, sebagainya. Kan ayatnya ada. Nah, ini murid-muridnya diminta seperti itu, ya, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, ya, memberitakan Injil. Loh, ini tercatat ini Tuhan Yesus memerintahkan, dan tapi sebelumnya itu murid-muridnya itu diberi tenaga dan kuasa. Ya, kita kalau bicara tenaga dan kuasa ini ya, mesti kalau tenaga ini orang yang cukup ya. Nah, saudara-saudara, ini khusus ya, saya ngomong khusus pelayanan HDM. Ya, beberapa orang-orang minta pelayanannya supaya bisa onsite seperti dulu. Ya, itu ada sebagian, tapi sebagian juga, Pak, kalau onsite YouTube-nya jangan sampai berhenti ya. Begitu, saudara. Itu ada. Ya, saya tampung, saudara. Lah, ini kalau pemikiran saya, saudara, ini ngomong-ngomong pemikiran saya. Ya. Ini jelas kebutuhan orang-orang zaman sekarang saat ini, saudara. Ya. Selain mereka diberitakan Injil, ada pengajaran dan lain sebagainya, kabar baik dari Tuhan Yesus juga perintahkan mereka untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Rabu yang lalu saya sudah berbicara mengenai ya, jangan lengah. Ya, itu mengenai di 1 Petrus 5 ayat 8, sebelumnya tanda-tanda orang percaya. Ya, ini saudara, ini masuk ke sini, saudara. Ini akhir Rabu akhir dari bulan Januari tahun 2023 saya mendapatkan ini, saudara-saudara. Betapa pelayanan semacam HDM, saya ngomong nih ya, semacam HDM ini mungkin mereka menggunakan tidak HDM lainnya, tapi arahnya ke sana. Ya, tidak ada apa, tidak ada masalah, saudara. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Ya, onsite jalan, online jalan, saudara-saudara. Kalau onsite, saudara, ini pendapat saya, saudara-saudara yang minta itu. Alangkah baiknya yang mereka punya tenaga lebih muda, ya, tenaganya lebih muda, dan Tuhan beri kuasa, ya, beri kuasa, ya. Kalau menurut saya ini ya, lebih baik usianya di bawah 60, saudara. Saya dulu 56 tahun, saudara. Ya, bukannya lalu harus seperti itu, tapi sebaiknya di bawah 60. Ya. Dan karena Rabu saya masih online YouTube. Ya, saya ya harapkan kalau onsite hari Minggu. Ya, ini dari saya loh, saudara. Ya, Minggu jam 11. Ya, jam 11 siang. Ya, sampai jam 12.
Ya itu pas-pasan saudara-saudara. Saya tidak tahu bagaimana caranya, ini kan menurut saya ya hari Minggu. Ya itu kalau memang Tuhan kehendaki seperti itu kan, ini juga gereja saudara. Ya, nah, usianya di bawah 60. Ya, untuk melayani pelayanan semacam ini, ya, selain memberitakan Injil, ya, Tuhan juga memerintahkan untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Tuhan berikan kuasa, tenaga itu, tenaga yang muda. Ini saudara-saudara, ya, kiranya biar Tuhan sendirilah ya yang mengadakan dan menentukan, dan saya masih terus diperkenan melayani secara online lewat YouTube setiap hari Rabu sore, saudara, ya, setiap hari Rabu sore, ya, jam 5 udah disampaikan YouTube ini lewat gereja Tuhan. Ini saudara-saudara, ini kebutuhan. Ya, lain ada pengajaran-pengajaran Injil diberitakan. Ini di tengah-tengah pelayanan Tuhan. Ya, sekarang ini zaman sekarang ini zaman berulang-berulang saudara. Ya, kondisi sekarang ini kita membutuhkan ya pengajaran yang betul-betul ada Roh Kudus bekerja, juga ada pelayanan semangat Roh Kudus juga bekerja. Ya, untuk apa? Karena ini banyak saya sudah bicara tentang selain soteria, keselamatan yang datang dari Tuhan, berita Injil disampaikan, kabar baik dari Tuhan Yesus, kabar keselamatan, kerajaan surga sudah dekat. Kita bicara mengenai kerajaan Allah. Saudara-saudara, hati ini butuh mereka untuk dilayani. Ya, masalah dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, kesehatan itu mengenai sakit penyakit, dan keuangan itu mengenai ekonomi. Saudara-saudara, ini yang dibutuhkan orang yang masih hidup di tengah dunia ini. Ya, kita harus tetap sungguh-sungguh, semakin keras berusaha. Ya, semakin keras berusaha. Syukur betul-betul saudara, kalau ini ada yang meneruskan, dia tenaga muda. Saya kalau dari saya sendiri ya, sebisanya ya usianya di bawah 60. Jadi masanya itu lebih panjang saudara untuk mereka yang melayani semacam ini. Ya, saya mulai umur 56. Sampai sekarang saudara, meskipun tidak onsite, tapi saya terus masih melayani lewat online, lewat YouTube. Ya, masuk. Ya, mulai tahun 2003 ya sampai sekarang ini dah. Ya, masuk ke 20 tahun kan, sudah terus. Jadi masanya lumayan panjang. Nah, kalau sudah usianya sudah sama dengan saya ya percuma saudara. Ya, harus kita mohon sama Tuhan, kita tidak bisa ngotak-ngatik sendiri. Ya, kalau saya kan diadakan hari Minggu jam 11 siang sampai jam 12. Pelayanan dari loh itu kalau saya saudara ya. Ini kan semua gereja, tidak bisa langsung begitu saja. Banyak hal yang harus diambil keputusan. Ini saudara-saudara, saya jawab, saudara-saudara yang mengenai onsite, ya, harapan saya seperti itu. Ya, saya tetap hari Rabu, kalau Tuhan masih izinkan saya berkenan, ya saya terus melayani lewat online ini, lewat YouTube saudara-saudara. Ya ini seperti apa yang Yesus
perintahkan kepada murid-muridnya. Apakah itu untuk zaman dahulu? Enggak kan saudara. Zaman sekarang ini sangat benar-benar dibutuhkan pelayanan ini. Ya, selain memberitakan Injil, Tuhan juga perintahkan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Hati-hati saudara. Kan saya sudah sering katakan bahwa seluruh dunia ini sudah di bawah kuasa si jahat, kuasa iblis. Kita harus hati-hati. Ya, kita harus memiliki kuasa Tuhan untuk dapat mengusir setan-setan ini, untuk dapat menyembuhkan orang yang sakit. Meskipun di sini Pak sudah ada medis canggih, dokter canggih, tapi ada yang mereka tidak dapat. Macam-macam kan saudara-saudara, saya sudah sampaikan. Ya, ada mereka yang sudah angkat tangan tidak dapat memberikan kesembuhan, tapi oleh kuasa Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus. Ini Tuhan mengutus murid, sekarang mengutus saudara-saudara, dan sementara dengan saya juga lewat YouTube ini masih diutus. Ya, saya mohon sama Tuhan supaya Tuhan memilih orang-orang yang tenaganya masih fit, kuat, dan Tuhan tambahi lagi tenaga lagi dari Tuhan sendiri. Saya ngomong energi roh itu loh. Nah, energi Roh Kudus itulah, dan kuasa. Ya, kalau ini dalam bahasa aslinya kan dikatakan esosia dan dunamis saudara. Ini saya ngomong energi roh, tenaga dari Roh Kudus. Ya, orang-orang yang masih kuat, usianya masih muda, ya, tenaganya masih wah. Seperti saya dulu juga wah, kemana-mana saudara ya, visit kemana-mana, ya, dari Rumah Sakit Sultan Agung sampai Rumah Sakit Tugu, saudara. Seluruh Rumah Sakit Kota Semarang saya sudah pernah masuk. Saya mendoakan mereka, saya memberitakan kabar kesukaan, kabar dari Tuhan Yesus Kristus. Ini Tuhan Yesus di tengah-tengah pelayanannya. Ini saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menginginkan seperti itu bagi saudara-saudara semuanya, ya, hamba-hamba Tuhan yang masih usianya di bawah 60. Ini dari saya saudara ya. Ayo, bergeraklah, berdoalah, ya, masuk dalam pelayanan yang sangat dibutuhkan ini pada hari-hari ini, pada tahun 2023. Tidak mudah. Tidak mudah saya beritahu, tapi percaya Tuhan memakai, ya, orang-orang yang sudah dipilihnya. Ya. Mulailah. Kalau tidak ada mulai, dulu saya juga sama kok. Saya tidak bisa. Saya langsung ditunjuk begitu saja. Tapi oleh kemurahan Tuhan dan kasih kemurahan Tuhan, Tuhan berikan saya yang namanya tenaga dan kuasa. Ya, saudara-saudara, ini saudara kita butuhkan. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Saya tidak tahu saat-saat ini, ya, saudara-saudara umat yang percaya semua saja ini mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, ya, mau ringan sampai berat, bahkan sampai yang dikatakan mustahil. Tapi percaya, Roh Kudus, Roh Allah, ada tenaga dan kuasa di sana, bekerja tanpa batas, yaitu kuasa Roh Kudus sendiri. Ya, saya masih menggunakan terus saudara-saudara firman, doa dan pengurapan. Saya menggunakan minyak saudara-saudara. Minyak ini sudah dikuduskan. Tapi kalau ada minyak yang belum dikuduskan, punya saudara sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus, saya kuduskan minyakmu. Supaya Roh Kudus bekerja. Apapun permasalahanmu, mari kita pakai saudara. Ya, saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Di akhir Rabu bulan Januari tahun 2023 ini, ya, biarlah karya Roh Kudus bekerja untuk saudara yang saat ini mengalami pergumulan hidup. Saya tidak tahu, entah di dalam hidup keluarga, rumah tangga, entah di dalam masalah kesehatannya, entah di masalah ekonominya, atau masalah yang lain mungkin
Mereka juga berdoa untuk pasangan hidup, untuk rahimnya supaya dibuka, supaya dapat Tuhan berikan keturunan, berikan anak, dan macam-macam pergumulan. Ya, mari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara menggunakan pakai itu harus dalam nama Tuhan Yesus. Saudara urapkan dulu. Urapkan di semua tempat boleh, saudara di rumah. Bapa yang di surga, Engkau yang memiliki semuanya Tuhan. Ini kebutuhan Tuhan. Pelayanan DDM ini kebutuhan. Bukan wajib tapi kebutuhan Tuhan. Ada hari-hari ini, tahun 2023. Tahun yang tidak mudah. Tuhan sudah memberikan sinyal-sinyal jauh-jauh hari mengenai ini. Dan Tuhan, tapi Tuhan berkuasa. Tuhan, Engkau yang dapat menentukan, memilih, meneruskan pelayanan ini. Hamba tetap dalam pelayanan YouTube online, tetapi yang onset Tuhan. Lalu Tuhan berkehendaki, apa yang sudah saya sampaikan, biarlah Tuhan teguhkan. Engkau sendiri yang memiliki semua Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dan Tuhan, Engkau melihat umat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan hidup, apa yang sudah sampaikan, entah dalam kehidupan rumah tangga, apa dalam kesehatan, dalam ekonomi, atau yang lainnya yang sudah saya sebut. Roh Kudus, mereka yang sudah begitu berbeban, ada beban berat, letih lesu, beban berat mereka Tuhan. Bapa yang di surga, oleh kuasa Roh-Mu yang berlimpah-limpah, karena Engkau mengatakan urabi bejana, bahwa mereka itu kuat dan menang, dan mereka sekarang biar dikuatkan oleh Roh-Mu Tuhan, dan mereka boleh menang menghadapi segala hal yang terjadi dalam dunia oleh karena kuasa-kuasa jahat. Tuhan, dunia sudah penuh dengan roh jahat. Sekarang Engkau hembuskan kuasa-Mu ini, hantam kuasa jahat itu Tuhan dengan kuasa-Mu, singkirkan dari umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilenyapkan, dihancurkan, dimusnahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu yang bekerja Tuhan, menjamah mereka, keluarga-keluarga rumah tangga yang di dalam retak, mengalami keretakan. Tuhan yang mempersatukan ini, hembuskan kuasa-Mu ini, berikan roh pemersatu Tuhan. Shalom, shalom datang daripada-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam hidup rumah tangga keluarga mereka, dipulihkan yang sakit, yang dikatakan hopeless, tidak ada obatnya. Kuasa-Mu bekerja sampai saat ini. Roh-Mu bekerja, hembuskan kepada mereka, jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulih, sembuh engkau. Sehingga penyakit lemah, entah dari roh jahat, entah dari virus, entah dari apapun saja, Tuhan, Roh-Mu yang bekerja, menjamah mereka, menyehatkan mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Yang sehat Tuhan, buat semakin sehat. Kuasa-Mu bekerja sampai hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati pekerjaan, apapun pekerjaan mereka. Tuhan berkati, ekonominya dicukupkan, keuangannya baik, cukup, rezekinya cukup, oleh karena Roh-Mu yang bekerja, kuasa-Mu bekerja. Engkau Allah yang hidup, sumber segala-galanya. Terima kasih Bapak, jamah kandungan-kandungan yang tertutup, dan Tuhan berikan mereka juga pasangan hidup yang baik yang datang daripada Engkau. Tuhan, Roh-Mu yang bekerja. Kalau mereka ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, Roh-Mu bekerja atas mereka, menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memulihkan segala sesuatunya. Puji Tuhan, terima kasih, hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berdaulat, semua oleh karena-Mu Tuhan. Anugerah-Mu sangat besar, melebihi daripada permasalahan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih, hormat kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu, bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hidup, Engkau menjamah setiap kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan memberkati. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara dengan saya Bejana Rabu yang akan datang ya, dalam awal bulan Februari tahun 2023. Amin.